Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJA Penel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat, tanggal 28 Januari 2022. Dalam program Mimbar Gemar saat ini, saya diberkati di dalam pembacaan kita yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-17. Amsal 19 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Dahsyat ini Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Yang akan membalas perbuatannya itu. Pembacaan pagi hari ini yang terambil dari Amsal 19 ayat 17 ini merupakan penerapan praktis yang sangat luar biasa. Kebenaran ini begitu jelas, begitu tegas, dan begitu lugas. Berbicara tentang aspek praktek kasih dalam kehidupan orang percaya. Ini penting. Ini penting. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga harus mempunyai gaya hidup seperti Kristus. Yaitu apa? Mengasihi. Ya. Karena dalam Matius pasal 22, khususnya ayat yang ke-39, ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Berarti kasih itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Khususnya kasih dalam perbuatan. Dan apa yang dinyatakan dalam Amsal ini begitu penting sehingga Tuhan teguhkan di dalam banyak ajarannya, banyak perintah dan ketetapannya. Supaya kita setiap orang percaya juga hidup meneladani Kristus yang mempunyai gaya hidup kasih dalam perbuatan. Nah, dalam hal ini Amsal mengingatkan kita, siapa menaruh belas kasihan, siapa yang berbuat baik, berbuat kasih, berbuat kemurahan kepada orang yang lemah, garis bawahi, kepada orang yang lemah. Ibu saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang mampu, kepada orang yang kaya, atau kepada orang lain yang mempunyai kelebihan kemampuan, firman Tuhan mengingatkan, apa bedamu dengan orang-orang dunia? Karena mereka juga melakukan hal yang sama seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menaruh belas kasihan kepada orang lemah, kepada orang papa, kepada orang yang tidak mampu. Kata lemah ini, catat baik, kata lemah ini mempunyai pengertian bukan hanya lemah secara materi, tetapi juga mempunyai pengertian lemah secara mental mungkin,
lemah secara fisik mungkin, ada keterbatasan secara jasmani mungkin. Kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang papa, kepada orang-orang yang menderita, tanpa pamrih, tanpa mencari pujian, tanpa mencari kehormatan. Kita menaruh belas kasihan kepada mereka dengan tulus, dengan murni, dengan didorong oleh kasih ilahi. Dan ini diperkenan Tuhan, ini dihargai Tuhan, ini diapresiasi Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat, orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, tentunya dalam kemurnian hati, ketulusan, tidak mencari muka, tidak mencari puji-pujian supaya dilihat orang, tetapi murni dorongan dari kasih Allah. Alkitab menegaskan, mereka memiutangi Tuhan. Luar biasa. Siapa kita ini sehingga Alkitab boleh menyatakan memiutangi Tuhan? Sebenarnya kata ini tidak betul-betul bahwa kita ini memiutangi Tuhan dalam pengertian Allah maha kaya, Allah nggak pernah kekurangan apapun. Tetapi dalam posisi ini, ketika kita mempunyai belas kasihan, berbuat kasih dalam tindakan kepada orang lemah, kepada orang papa, kepada orang menderita, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Dan Tuhan akan membalas kembali kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pasti ingat juga Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 24, ya, kalau nggak salah ayat 35, 36, kalau nggak 24 ya 25 ya. Dinyatakan, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku sedang telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku orang asing, engkau memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam penjara, engkau membesuk aku, engkau menjenguk aku. Ibu saudara. Kemudian mereka menjawab, kapan Tuhan ketika engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Kapan Tuhan ketika engkau haus kami memberi minum? Tuhan berkata, apa yang kau perbuat kepada salah seorang yang lemah ini, saudaraku yang papa ini, saudaraku yang menderita ini, engkau melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Ada banyak orang-orang yang lemah. Ada banyak orang-orang yang papa. Ada banyak orang-orang menderita, terutama masa-masa pandemi yang begitu berat kita alami. Memasuki tahun yang kedua ini, kita dipanggil untuk memiliki belas kasihan yang nyata, diwujudkan dalam tindakan. Ketika kita berani melangkah, berbelas kasihan kepada orang yang lemah, papa, menderita, sengsara, kekurangan, Tuhan perhitungkan semuanya itu. Tuhan akan membalas semuanya itu. Mari kita berlomba-lomba menjadi mitranya Tuhan. Mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada saudara-saudara sekitar kita. Terutama saudara-saudara seiman, yang papa, yang lemah, yang menderita, yang sengsara. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sulit ini, kita dipanggil untuk mewujud nyatakan belas kasihan Allah dalam hidup kita, dalam tindakan nyata. Pengorbanan. Belas kasihan itu berbicara pengorbanan. Sesuatu yang harus kita korbankan. Mungkin itu waktu, mungkin itu tenaga, mungkin itu pikiran kita, mungkin itu harta kita. Tetapi apapun bentuk belas kasihan itu, dengan tulus, dengan kemurnian, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sambil mengikat perintah Tuhan, bertolong-tolonganlah dalam menanggung bebanmu. Karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Ada
jaminan Tuhan akan membalas. Haleluya. Tuhan akan membalas Bapak Ibu Saudara. Dengar baik sekali lagi, Tuhan akan membalas setiap perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membalas setiap belas kasihan yang nyata dalam tindakan kepada orang-orang yang papa dan menderita. Apa? Bukan semata-mata diberkati lebih lagi secara materi, sebagaimana janji Tuhan. Orang yang menabur banyak tidak akan pernah kekurangan, semakin berkelimpahan. Dinyatakan di dalam Amsal pasal 11. Iya kan? Tetapi lebih daripada itu, saya menemukan juga konteks jauh dari nats pembacaan kita di dalam Mazmur 41. Ayat yang kedua sampai yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Perhatikan, diulangi sekali lagi. Kalau di dalam Amsal tadi dinyatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan. Dalam Mazmur 41 ayat kedua dinyatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya kan? Tuhan akan meluputkan dia pada waktu kecelakaan. Ini salah satu bagian Tuhan membalas belas kasihan kita. Kasih wujud nyata dalam tindakan. Kasih, perbuatan kasih kita diwujud nyatakan dalam tindakan, dalam kemurnian, ketulusan. Dibalas oleh Tuhan. Dan bentuk balasan Tuhan itu apa? Dalam Mazmur 41 yang kedua, bagian B. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu kecelakaan. Ini. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Oh, luar biasa. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Yang ketiga, dalam Mazmur 41, bentuk balasan Tuhan kepada pribadi-pribadi yang berbelas kasihan kepada orang yang lemah. Engkau tidak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Artinya ada pembelaan dari Tuhan untuk setiap orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang lemah. Pembelaan dari Tuhan. Yang keempat, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Ada jaminan-jaminan yang luar biasa dalam hidup ini. Bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang berbelas kasihan, yang mewujud nyatakan kasihnya dalam perbuatan kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang papa, kepada orang-orang yang menderita, kepada orang-orang yang tidak beruntung yang ada di sekitar kita, terutama saudara-saudara seiman. Kau akan diluputkan dari kecelakaan. Tuhan akan melindungi dan memelihara nyawa kita. Ada pembelaan dari Tuhan untuk kita. Dan ada jaminan kesembuhan dari Tuhan untuk setiap kita. Ini sebagian kecil. Belum lagi Tuhan akan memberkati kita semakin berkelimpahan. Itu janji Tuhan. Oleh sebab itu, pesan Tuhan pagi hari ini, mari dalam situasi yang sulit, tidak menyurutkan belas kasihan yang kita miliki dalam hati. Tidak menyurutkan kasih kita yang diwujud nyatakan dalam tindakan. Kepedulian kepada orang-orang di sekitar kita. Banyak orang yang papa, banyak orang yang menderita hari-hari ini. Dan mereka membutuhkan uluran tangan kita. Jadilah mitra-mitranya Tuhan. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan untuk orang yang lemah, orang yang menderita, orang yang papa. Lakukan dalam kemurnian ketulusan karena engkau sedang memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalas berlipat kali ganda kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan beri bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mau menjadi mitranya Tuhan. Sekalipun mungkin kita sendiri sulit, sekalipun mungkin kita sendiri juga ada kebutuhan. Tetapi ketika dalam kondisi seperti itu, kita tetap mempunyai belas kasihan. Kita tetap punya kasih yang nyata dalam perbuatan. Kita tidak egois, kita tidak pikir, kita tidak pelit, kita peduli, kita care,
kita empati dan diwujud nyatakan dalam perbuatan, Tuhan apresiasi Bapak Ibu Saudara. Kita memiutangi Tuhan, kita menjadi mitranya Tuhan, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan menjadi mitra-mitranya Tuhan. Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu. Terima kasih buat pesan Tuhan pagi hari ini. Relevan dengan situasi kondisi kami hari-hari ini. Di masa-masa pandemi, masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ada banyak orang di sekitar kami yang mengalami penderitaan, yang papa, yang lemah, yang kekurangan. Tuhan, kami sadar, kami diingatkan kembali untuk kami mempunyai belas kasihan yang diwujud nyatakan dalam tindakan nyata. Mungkin itu waktu, tenaga, pikiran, harta kami, sebagai bentuk wujud kasih kami kepada mereka. Kami akan lakukan dengan penuh ketulusan, kemurnian, kejujuran, tidak mencari muka, tidak mencari puji-pujian, tapi didorong oleh kasih ilahi yang dalam hati dan hidup kami. Kami lakukan semuanya itu karena kami mau menjadi mitra kerjanya Allah. Kami mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka yang lemah, untuk menjangkau mereka yang papa, untuk menjangkau mereka yang menderita. Karena ketika kami melakukan untuk mereka, itu artinya kami sedang melakukannya untuk Tuhan. Terpujilah namamu buat pelajaran dan pengajaran dan pesan Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan berkati aktivitas kegiatan kami hari ini, bisnis usaha kami, studi kami, masa depan kami, kehidupan kami, keluarga kami, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap sidang jemaat Tuhan, setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Saudara diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Berbelas kasihan. Nyatakan kasih dalam perbuatan. Tuhan memberkati. Mata.